Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan mengenai persamaan dan fungsi kuadrat part 2. Ya, kalian dapat melihat di sini beberapa permasalahan mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, pertama di sini Ibu berikan suatu grafik fungsi kuadrat yang berbentuk parabola dan terbuka ke bawah. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk persamaan grafik fungsi kuadrat tersebut, yakni fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 8x ditambah 16. Nah, sifat pertama yang harus kalian ingat pada suatu grafik fungsi kuadrat yakni apabila x kuadratnya bernilai negatif atau a-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah. Contoh lagi di sini Ibu berikan gambar grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah dengan persamaannya fx sama dengan min x kuadrat min 6x ditambah 9. Nah, karena a-nya bernilai negatif atau a-nya kurang dari 0 atau x kuadratnya berkoefisien negatif 1, maka parabola terbuka ke bawah. Nah, sifat pertama yang harus kalian tahu pada suatu grafik fungsi kuadrat yang berbentuk parabola yakni apabila fungsi kuadrat tersebut a-nya kurang dari 0 atau x kuadratnya bernilai negatif, maka grafiknya pasti terbuka ke bawah. Sehingga nanti apabila kalian menemui permasalahan fungsi kuadrat, kalian bisa menggunakan sifat pertama ini. Kemudian, apabila grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas, maka a-nya pasti bernilai positif atau lebih dari 0. Sehingga sifat kedua ini bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan fungsi kuadrat. Di sini Ibu berikan lagi, ada grafik fungsi parabola yang terbuka ke atas. Di sini memiliki persamaan x kuadratnya bernilai positif atau a-nya lebih dari 0. Ya, sehingga dari kedua gambar tadi kalian bisa lihat ada suatu sifat pada grafik fungsi parabola, yakni apabila a-nya bernilai positif, maka grafik parabola pasti terbuka ke atas. Sedangkan pada slide sebelumnya tadi apabila a-nya bernilai negatif atau di sini x kuadratnya negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah. Kita lanjutkan dengan sifat berikutnya. Nah, kalian bisa lihat, parabola terbuka ke bawah pasti a-nya negatif atau x kuadratnya negatif biar mudah. Kemudian kalian lihat puncak dari parabola. Nah, parabola ini memiliki puncak yang berada di sebelah kanan sumbu Y. Sumbu Y adalah sumbu yang vertikal di sini, sebelah kanan sumbu Y. Nah, kalian bisa lihat di sini apabila puncak dari parabola berada di sebelah kanan sumbu Y, kalian bisa ditandai di sini, maka lambangnya berbeda dari sebelumnya. Ibu ulang sekali lagi, apabila di sini ada parabola, kemudian puncaknya berada di kanan sumbu Y, pasti tandanya berbeda antara x kuadrat dengan x-nya. Mudahnya seperti itu ya. Jadi apabila puncaknya berada di kanan, pasti x kuadrat dan x-nya memiliki tanda yang berbeda. Bisa negatif positif, bisa positif negatif. Jelas itu berbeda, maka berada di sebelah kanan. Contoh lagi, di sini kalian bisa lihat yang kedua, a-nya bernilai negatif karena min x kuadrat, sedangkan b-nya bernilai negatif, maka a dan b memiliki tanda yang sama. Apabila tandanya sama, maka puncaknya berada di kiri. Jadi sifat berikutnya yang harus kalian tahu adalah jika a-nya bernilai negatif, b-nya bernilai positif atau memiliki tanda yang berbeda antara a dan b, maka puncaknya pasti berada di sebelah kanan sumbu Y.
Sedangkan apabila A dan B memiliki tanda yang sama, maka puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Ibu berikan contoh lagi di sini. Nah, kalian dapat lihat untuk gambar ini puncaknya berada di sebelah kiri. Pasti A dan B memiliki tanda yang sama karena puncak terletak di sebelah kiri. Kemudian yang kedua di sini, karena puncaknya di sebelah kanan, pasti A dan B memiliki tanda yang berbeda. Nah, di sini A-nya bernilai positif, B-nya bernilai negatif 2. Untuk yang ini, untuk kurva terbuka ke atas dengan nilai puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y, memiliki nilai A positif, kemudian B-nya tetap positif 9. Sehingga untuk puncak yang sebelah kiri sumbu Y memiliki tanda yang sama antara A dan B-nya. Sedangkan puncak yang berada di sebelah kanan memiliki tanda yang berbeda antara A dan B-nya. Kalian harus ingat, A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, C itu konstantanya. Nah, kita lanjutkan ke soal. Perhatikan grafik fungsi kuadrat pada gambar berikut. Di sini kalian dapat melihat ada suatu parabola yang terbuka ke bawah. Kalian ingat sifat pertama tadi. Parabola yang terbuka ke bawah pasti nilai A-nya kurang dari 0. Nah, apabila ada pilihan ganda, ditanya manakah persamaan yang sesuai dengan gambar, di mana A, Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X ditambah 5, B-nya sekian, C-nya sekian, D-nya sekian. Kalian diharap untuk memilih salah satu dari persamaan fungsi kuadrat yang tepat atau yang sesuai dengan gambar. Maka kalian dapat menggunakan sifat yang pertama, yakni apabila parabola terbuka ke bawah, pasti nilai A-nya kurang dari 0 atau negatif. Untuk A yang negatif, kalian dapat lihat di sini, ini A-nya negatif 1. Kemudian option B, A-nya juga negatif 1, option D, A-nya juga negatif 1. Yang jelas salah adalah option C. Kemudian kita lihat puncaknya. Puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y, pasti tandanya berbeda dengan A. Jadi A dan B memiliki tanda yang berbeda. Kalau tadi sudah negatif, maka B-nya pasti bertanda positif. Sehingga option A bisa kemungkinan memenuhi. Option B salah karena A dan B memiliki tanda yang sama. Option C tadi sudah salah. Option D kemungkinan betul karena di sini ada A-nya bernilai negatif, sedangkan B-nya bernilai positif. Sehingga kemungkinan dari keempat jawaban ini hanya A dan E. Kemudian cara berikutnya, kalian bisa mensubstitusikan pusat ke option yang A dan D-nya tadi. Nah, kalian bisa lihat di sini ibu substitusikan pusatnya 2,9 ke option A sehingga diperoleh Y-nya yakni 9 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 5. Diperoleh min 4 ditambah 8 ditambah 5, hasilnya 9. Nah, karena di sini sudah sesuai 9 sama dengan 9, maka option A lah yang betul. Apabila kalian mau meneliti option D, silahkan. Sehingga diperoleh min dari 2 kuadrat yaitu min 4 ditambah 2 kali 2 ditambah 4 sehingga 0 ditambah 5 sama dengan 5. Jadi tidak sesuai karena kita memikirkan Y-nya itu sama dengan 9. Nah, untuk cara lain kalian dapat melihat di buku paket bagaimana menentukan suatu persamaan grafik fungsi kuadrat yang diketahui titik puncak dan titik lain. Kalian dapat menggunakan rumus Y sama dengan A dikalikan X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Tetapi ibu rasa bagi siswa-siswi yang kesulitan menggunakan rumus tersebut, kalian bisa menggunakan cara sifat seperti ini. Jadi pertama, sifat dari fungsi parabola itu terbuka ke bawah atau ke atas. Kemudian kedua adalah sifat dari puncak berada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan sifat C-nya di sini. Jadi titik potong terhadap sumbu Y di titik 0,5 pasti C-nya adalah 5. Di sini kalian bisa lihat C-nya sudah pasti 5.
Nah, kemudian kalian bisa substitusikan puncaknya ke masing-masing pilihan ganda yang tadi sudah kalian pilih. Mana yang sesuai atau mana yang memenuhi X dan Y-nya, maka itulah jawabannya. Sehingga diperoleh grafik persamaan fungsi kuadrat yang tepat adalah pilihan yang A. Contoh berikutnya. Manakah grafik fungsi kuadrat yang tepat tepat atau sesuai dengan gambar berikut? Di sini untuk A, B, C, dan D-nya ada 4 pilihan. Sekarang kita menggunakan sifat, di mana parabola terbuka ke atas pasti A-nya bernilai positif. Untuk A yang bernilai positif, di sini bernilai positif semua. Di sini positif 2, positif 2, positif 1, positif 1, sehingga keempatnya kemungkinan adalah grafiknya. Kemudian yang kedua, puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y, maka tanda A dan B pasti berbeda. Kalau tadi A-nya sudah positif, maka B-nya wajib negatif. Yang negatif hanyalah option B, option C, dan option D. B, C, D. Kemudian di sini kalian lihat titik potong terhadap sumbu Y, sehingga C-nya pasti 10. Di sini yang C-nya 10 adalah yang B dan C. Option B dan option C. Option A tadi sudah salah karena tanda A dan B-nya di sini sama, jadi salah. Sehingga kita hanya meneliti 2 option di sini, B dan C, manakah yang sesuai jika dimasukkan titik puncaknya 3,-8. Ibu masukkan untuk yang option B. Menggunakan titik puncak 3,-8 diperoleh Y-nya adalah -8, kemudian X-nya dimasukkan 3 atau disubstitusikan nilai 3. 2 dikali 3 kuadrat dikurangi 12 kali 3 ditambah 10. Diperoleh 18 dikurangi 36 ditambah 10. Sehingga diperoleh negatif 8. Nah, karena sudah sesuai di sini negatif 8 dan negatif 8, Y-nya di sini negatif 8, maka option B lah yang betul atau yang tepat sesuai dengan grafik. Nah, apabila kalian ingin menggunakan rumus mengerjakan soal ini menggunakan rumus, kalian bisa menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Kalian bisa melihat pada buku paket. Nah, untuk yang kesulitan, Ibu sarankan menggunakan cara sifat seperti ini. Pertama, masukkan sifat di mana parabola terbuka ke atas, kemudian puncaknya berada di sebelah kanan, kemudian titik potong terhadap sumbu Y sehingga diperoleh C-nya 10, kemudian yang terakhir adalah masukkan titik puncak ke setiap persamaan kuadrat atau substitusikan titik puncak ke setiap persamaan kuadrat. Manakah yang memenuhi, itulah yang merupakan persamaan kuadrat yang tepat. Kita masuk ke soal berikutnya, di mana di sini ada suatu fungsi kuadrat dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 16 dengan ditanyakan titik balik. Nah, titik balik ini memiliki nama lain titik puncak atau titik ekstrim. Titik balik fungsi kuadratnya adalah jika ditanya titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim, maka kalian harus menggunakan rumus titik puncak, di mana pertama kalian dapat mendata dulu A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya negatif 16. Nah, kalian data terlebih dahulu nilai A, B, dan C. Kemudian kalian dapat menghitung X puncak dengan rumus min B per 2A. Sehingga diperoleh min dari min 6 per 2 dikali A-nya 1. Sehingga positif 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian untuk Y-nya, Y puncaknya memiliki rumus min D per 4A, di mana diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Kalian bisa mencari diskriminannya dulu. B kuadrat yakni min 6 kuadrat dikurangi 4 kali A, 4 kali 1, dikali C. C-nya negatif 16, sehingga diperoleh 36 ditambah 64. Diperoleh 100 D-nya, sehingga kalian substitusikan pada rumus Y min 100 dibagi 4 yakni min 25, sehingga titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim pada fungsi kuadrat berikut yang ada di soal yakni 3, negatif 25. Nah, cukup untuk pembahasan beberapa soal. Nanti akan Ibu lanjutkan
pada materi-materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.